Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai biodiesel. Lanjut. Oke, kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Ahmad Jafar dengan NIM 05. Kedua ada Raja Sohigilon Simbolon dengan NIM 08. Yang ketiga ada Dimas Wahyu Kurnia dengan NIM 18. Yang keempat ada Ismi Purwo Pangisti dengan NIM 23. Yang terakhir ada Fasya Nabila Putri dengan NIM 35. Next. Biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang setara dengan petrodiesel, dengan pengecualian turunannya dari sumber hayati. Keduanya tidak beracun dan terbarukan. Biodiesel pada dasarnya berasal dari tumbuhan dan hewan. Produksi biodiesel didasarkan pada transesterifikasi. Bahan baku utama biodiesel adalah minyak nabati, lemak hewani, lemak atau lemak daur ulang. Dukungan mentah bahannya adalah alkohol. Selain minyak nabati dan alkohol, juga diperlukan katalisator. Biodiesel juga merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang menjanjikan, bersifat ramah lingkungan, tidak mempunyai efek terhadap kesehatan, yang dapat dipakai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, yang dapat menurunkan emisi bila dibandingkan dengan minyak diesel. Next. Selanjutnya, ini ialah pembuatan biodiesel melalui reaksi esterifikasi transesterifikasi. Biodiesel umumnya dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut reaksi transesterifikasi atau esterifikasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan proses produksi biodiesel. Biodiesel umumnya dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut reaksi transesterifikasi atau esterifikasi, yaitu suatu reaksi senyawa ester dan alkohol dengan menggunakan suatu katalisator. Biodiesel terbuat dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kami juga menyertakan gambaran tahapan-tahapan produksi biodiesel. Next. Selanjutnya ada manfaat biodiesel. Kami akan menyebutkan 4 manfaat. Yang pertama ada mengurangi emisi dari mesin. Yang kedua memiliki rasio keseimbangan yang baik. Yang ketiga, energi lebih rendah 10 hingga 12% dari bahan bakar diesel minyak bumi. Yang terakhir, titik nyala tinggi 100 hingga 150 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fasya. Selanjutnya adalah keunggulan dari biodiesel, yaitu ada 6 keunggulan dari biodiesel. Yang pertama adalah angka cetane tinggi, melebihi 50. Makin tinggi bilangan cetane, makin cepat pembakaran dan makin baik efisiensi termodinamisnya. Yang kedua, titik kilatnya tinggi, yakni suhu terendah yang dapat menyebabkan uap biodiesel menyala, sehingga biodiesel lebih aman dari bahaya kebakaran pada saat disimpan maupun didistribusikan daripada solar. Yang ketiga, tidak mengandung sulfur dan benzena yang mempunyai sifat karsinogen serta dapat diuraikan secara alami. Yang keempat, menambah pelumasan mesin yang lebih baik daripada solar sehingga memperpanjang umur pemakaian mesin. Yang kelima, mudah dicampur dengan solar biasa dalam berbagai komposisi dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Dan yang terakhir, mengurangi secara signifikan asap hitam dari gas buang mesin diesel, walaupun biodiesel sebagai bioenergi alternatif 25 penambahan biodiesel dalam solar hanya 1-5%. Selanjutnya ada kelemahan dari biodiesel,
Yang pertama, minyak nabati mempunyai viskositas atau kekentalan 20 kali lebih tinggi daripada bahan bakar diesel fosil sehingga mempengaruhi atomisasi bahan bakar dalam ruang bakar motor diesel. Dan yang kedua, atomisasi yang kurang baik akan menurunkan daya atau tenaga mesin dan pembakaran mesin menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, viskositas minyak nabati perlu diturunkan melalui proses transesterifikasi metil ester nabati atau VEM. Proses ini menghasilkan bahan bakar yang sesuai dengan sifat dan kinerja diesel fosil. Selain itu, metanol yang digunakan juga masih menggunakan metanol impor. Baik, saya akan menjelaskan tentang prospek pengembangan biodiesel sebagai bioenergi. Faktor pendukung. Beberapa faktor mendukung pengembangan biodiesel di Indonesia. Ada 3, yaitu bahan baku minyak nabati cukup banyak tersedia. 2, teknologi pembuatan biodiesel relatif mudah tersedia. Dan yang terakhir itu adanya peluang pasar dan keuntungannya yang menjanjikan. Dan adanya faktor pendukung tersebut dan ditambah dengan kebutuhan menemukan energi alternatif, maka prospek untuk pengembangan biodiesel sebagai bioenergi alternatif di Indonesia sangat prospektif. Next. Kesimpulan dari presentasi kami adalah berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, biodiesel umumnya dihasilkan dari reaksi kimia transesterifikasi dengan menggunakan bahan baku minyak nabati, lemak hewani, lemak bekas atau lemak daur ulang. Bahan baku penunjangnya adalah alkohol. Dalam proses pembuatan biodiesel juga dibutuhkan katalis. Yang kedua, komposisi minyak nabati tergantung pada tanaman penghasil minyak tersebut. Kandungan ALB akan mempengaruhi proses produksi biodiesel dan bahan bakar yang dihasilkan. Yang terakhir, dilihat dari kebutuhan akan energi alternatif, prospek untuk pengembangan biodiesel sebagai bioenergi alternatif di Indonesia sangat prospektif. Next. Berikut adalah referensi dari bahan presentasi kami. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.